Sebagai seorang pengangguran profesional, video ini gue buat untuk sharing pengalaman nganggur gue. Bukan buat ngeluh, tapi biar kalian bisa tahu kehidupan pengangguran dari sudut pandang pengangguran itu. Apa nih? Nggak ada, nggak ada budget. Oh, ya, skill set juga nggak ada buat ngedit. Oh iya, pantas nganggur ya. Oke, selamat datang di Nganggur Days Podcast, podcast pengangguran pertama di Indonesia yang ngebahas kehidupan pengangguran dari pengangguran itu sendiri. Bersama gue Rizky sebagai host sekaligus founder, CEO, dan karyawan satu-satunya nganggur Days. Di episode pertama ini gue bakal ngebahas resume gue sebagai pengangguran. Jadi secara resmi gue memiliki pengalaman nganggur 1 tahun. Artinya apa? Artinya gue udah lolos probation nganggur. Thank you. Dan gue sekarang udah ada di level top tier pengangguran. Iya, keren. Bisa nganggur keren. Iya, keren. Wow. Nah, kalau di CV nih gue bisa naro unemployed senior level. Ngiri kan lo? Iya. Uh, nah, dari situlah gue ngerasa skill set nganggur gue udah solid. Dan ini saatnya gue untuk gue bagikan ke publik gitu ya kan. Karena mungkin banyak dari kalian yang menganggap pengangguran itu madesu, gak punya masa depan, hidupnya nggak jelas. Ibaratnya tuh kayak NPC in real life. Padahal sebenarnya pengangguran itu tuh banyak tipe-tipenya. Ada pengangguran fresh graduate, ada pengangguran part time, ada pengangguran privilege. Ada juga nih pengangguran yang jagain toko bapaknya ada. Dan masih banyak lagi tuh tipe-tipe pengangguran lainnya. Dan masing-masing tipe pengangguran ini punya kualifikasi dan skill set beda-beda yang dibutuhkan. Jadi jangan disamaratakan. Oke? Tapi di episode ini gue nggak akan ngebahas semuanya secara satu-satu gitu, nggak. Gue akan secara spesifik ngebahas satu tipe pengangguran yang gue jalanin selama ini, yaitu pengangguran indie. Bukan. Ini bukan pengangguran yang suka senja, naik gunung, nyeruput kopi, bukan. Pengangguran indie itu pengangguran yang jalan nganggurnya itu atas pilihan diri sendiri. Nah, biasanya pengangguran tipe ini tuh muncul di fase umur 27 sampai 35 tahun lah. Dimana biasanya umur segitu tuh teman-teman lo lagi pada mulai nyicil KPR, ada yang udah nikah, ada yang punya anak, atau ada bahkan yang posting I love Monday di Instagramnya ada, walaupun janggal, tapi ya udah, semoga hari lu Senin terus kalau itu mau lu ya. uh, Sedangkan kita nih para pengangguran indie lagi sibuk ngitung stok mie di dapur, kan? Ya walaupun itu pilihan sendiri, pengangguran indie itu pasti ada pemicunya kenapa dia memilih untuk menjadi pengangguran indie. Dan pemicunya itu biasanya beragam. Ada yang capek sama kerjaannya, ada yang ngerasa stuck di situ-situ aja karirnya, ada juga yang ingin sesuatu yang lebih dari pekerjaan yang dia jalanin saat itu. Bahkan ada juga yang lagi mencari makna hidup atau sukses versi dirinya sendiri, ada. Nah, sebenarnya kita pengangguran indie itu bukan anti kerja, cuma kita itu anti sama kerjaan yang bikin hari kita itu setiap harinya kerasa kayak hari Senin. Dan kita tuh fobia banget sama satu kalimat. Kalimatnya itu adalah kita tuh di sini kayak keluarga. Bullshit. Itu adalah kalimat keramat yang biasa keluar pas kalian lagi lembur. Udah gitu nggak dibayar, ya kan? Aku deh, tahu gue pernah di situ ya. Kita kita tuh bukan pemalas, malah
waktu semasa bekerja kita tuh kita bisa dibilang pegawai teladan yang performance-nya ya bisa dibilang bagus dan di atas rata-rata. Malah kita itu rajin, terus kerjanya cepet, bahkan kadang dilimpahin kerjaan orang lain juga sering. Nah kalau kayak gitu pertanyaannya, kenapa milih resign dan nganggur? Kan pegawai teladan. Gue bisa jawab pertanyaan itu karena kita punya mimpi yang pengen dikejar, men. Dan kita nggak mau kerja gitu-gitu aja sampai mati, nggak mau. Awalnya gue mikir gitu. Gue berpikir dengan gue resign dan nganggur, gue punya waktu lebih untuk develop diri gue dan mulai ngebangun mimpi-mimpi gue, ya kan. Jadi gue bisa lebih produktif juga. Dan di awal-awal ya itu gue bangga dan ngerasa keren karena setiap orang nanya sekarang sih buka apa, kayak gue bisa jawab panjang lebar. Gue jual mimpi-mimpi gue jual visi gue jual potensi gue. Sampai suatu hari gue ngeliat saldo rekening dan gue cuma bisa ngomong dalam hati kayak, anjing, ini saldo gak bisa di refill dengan jual mimpi-mimpi gue doang ke orang-orang itu, bangsat. Soalnya gimana ya kan, setiap hari pasti ada aja pengeluarannya, makan, listrik, internet, semuanya butuh duit. Cuma pemasukannya ada. Nah dari situlah akhirnya muncul konflik batin dan finansial. Gue mulai belajar yang namanya frugal living, sih, alias hidup hemat. Ngitung pengeluaran, terus ngurangin gengsi gue, belanja yang sesuai kebutuhan aja, nggak ada tuh impulsif buying, nggak ada. Dan di situ gue mulai menyadari suatu hal, kayak idealisme itu sebenarnya bisa dibilang penting, tapi idealisme tanpa strategi itu kayak cuma romantisasi kegagalan gak sih? Ya tapi intinya kalau lu lagi nganggur, baik itu karena keadaan atau pilihan, ya tenang aja, men. Ini bukan akhir, bukan berarti lu juga gagal. Mungkin ini cuma fase pause aja dalam hidup lu. Tinggal kapan lu mau mulai lagi, apa yang pengen lu lakuin dalam hidup lu. Hai. Kayaknya itu aja untuk episode kali ini yang pengen gue bahas. Thank you banget buat yang udah nonton video ini dan dengerin podcast ini. Sekali lagi gue ingetin, podcast ini berdasarkan pengalaman pribadi gue dan hiburan semata aja. Jadi kalau lu relate ya bagus, kalau lu nggak relate atau nggak setuju ya mungkin karena lu masih kerja aja, gitu aja, nggak usah ribet ya. Jangan lupa subscribe channel gue, like video ini, komen tipe pengangguran yang mana lo, atau mungkin lo punya rencana pengen jadi pengangguran yang tipe mana, jadi bisa gue bahas di video selanjutnya. Sama share juga video ini ke 19 juta pencari lapangan pekerjaan lainnya. Siapa tahu dari video ini gue bisa membuka salah satu dari 19 juta lapangan pekerjaan itu. Sampai ketemu di Nganggur Days episode selanjutnya. #open to work.